Dia selalu ingat-ingat kebaikan yang sudah berlalu. Tulini ngerang irfa fi dicenna. Wa nisyanu dzunubil madiyah. Naikian al-lufai yang kedua tulin al-lufai yaro anu majakna. Tuli dicenna minarampeh. Tapi al-lufai anu majai furena figau. Ini tanda orang yang celaka. Ini penting juga. Yang ketiga dan yang keempat. Wan nazru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Angka tu tahu tan ratu macilaka makita riase na reko urusan lino. Makita riawe na reko urusan agama. Ini mega Pak Boy. Jangan kami di Kabupaten Pinrang, hampir seluruh Indonesia megangi tawe makita riawe na reko urusan agama. Makita riase na reko urusan lino. Alamatus sakhawa tan ratu macilaka yaitu maiga ini bapak ibu teman-teman lebih narik urusan lino mua, bahkan kita korbankan sampai ratusan juta sampai miliaran. Yang penting kita bisa capai, yang penting wedding imaga dan lain sebagainya. Contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak baju bolong manre soko bolong. Awe kodong mape nama dodong. Maluan sakit. Pak calling ifeman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doain semuanya berprestasi. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Maka jadilah penghafal Al-Quran, jadilah orang tua yang memasukkan anaknya di pondok, insya Allah surga menanti kita semuanya, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Camat atau yang mewakili beliau, diwakil langsung Ibu Sekcam. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau pejabat yang mewakili Ibu Hajjah Mujahidah, yang juga ini beliau saya akrab dengan beliau, bahkan mak bayi sengaja situngan Ibu Hajjah Mujahidah karena keponakan saya menikah dengan keponakannya. Ya. Yang kami hormati dan kita muliakan Gurta Ketua Basnas Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Karena beliau tadi sudah menyampaikan beberapa hadis tentang penghafal Al-Quran, berarti selesai si madu ceramah aku ya. Ya, tentu kita muliakan bersama Al-Mukarram Sahibun Al-Fadil Alena pimpinan pondok pesantren Manaratul Awwabin Ustadz Haji Muhammad Syukri Sudirman LC. Tentunya kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Al-Ustadz Haji Suwardi Sudirman SHI. Mas Lesur kejerosan nih ya. Alhamdulillah para tokoh agama yang sempat hadir,
para pembina pondok, guru-guru yang hebat, para santri yang hebat, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, karena Bapak Ibu mak dua tiku maka kue. Tadi yang disampaikan Ketua Basnas, jujur guru pimpinan pondok, ketika saya melenggalungkan selempang kepada Ananda, saya berdoa Allahumma arhamna bil Quran, sambil ada musik, itu bisa langsung mengeluarkan air mata, tersentuh, terenyuh hati kami. Saya terharu melihat anak-anak kita punya generasi yang bisa hafiz Al-Quran, menjaga Al-Quran, karena Nabi diutus juga itu salah satunya adalah menyampaikan Al-Quran kepada kita umatnya. Kita harus menjaga Al-Quran itu, dan inilah generasi santri pondok tahfiz atau pondok pesantren Manaratul Awwabin, salah satu pelanjut daripada Rasulullah. Akhirnya saya terharu, ya Allah, masih banyak umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Al-Quran. Akhirnya aku terharu dan mengambil tisu melap air mata saya. Tapi sekilas itu langsung saya ditelepon video call dengan istri saudara sepupu saya, Ustaz Abdul Rahim, yang juga wakil pimpinan pondok Ittihadiyah Tanresona, yang juga baru mengurus pensiunannya sebagai pengawas madrasah. Tiba-tiba ditelepon, Ustaz Abdul Latif, sekarang bapakmu, kakakmu sudah dipanggil oleh Allah. 1 bulan berjuang, bahkan saya sudah berminggu-minggu di rumah sakit. Saya tinggalkan ini beberapa hari karena saya lihat keadaan. Ternyata nakilo kafala ta'ala. Tapi itu tidak semuanya kita harus berbuat, bahwa kita semuanya ini selalu merasakan kesedihan itu. Maka kita mari mencairkan suasana. Saya minta keikhlasan Bapak Ibu para jamaah, mohon izin Bapak pimpinan, saya minta keikhlasan hati kita untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada kakak kami, saudara kami, guru kami juga, karena beliau juga yang mengajarkan saya di pondok pesantren beberapa ilmu, termasuk ilmu-ilmu saraf seperti yang dibacakan anak-anak kita tadi, mengajarkan qawaidul lughah. Beliau juga termasuk banyak sekali santri-santrinya yang saat ini sudah sukses, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jari untuk almarhum. Sekali lagi mohon maaf, saya minta waktu tak mengirimkan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus kepada Abdul Rahim bin Syamsuddin. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa. Napa pole bosie. Makteni Ustaz pimpinan pondok Ustaz Sukri, bosi baraka Ustaz. Mak baraka tongeng. Alhamdulillah, keberkahan di kampung ini Bu Sekcam. Tadi Bu Sekcam mengakui sendiri bahwa dulu waktunya jadi kepala kelurahan di namakui Kamputa. Maka disinilah perlu uluran tangan. Ajak tai Bu Sekcam di pintar je bahasa Bugis. Oh pintar je. Ajak tai. Kalau ada hal yang perlu dibantukan, bantu. Ini agamanya Allah. Yang kita hidupkan di sini adalah anak-anak para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu. Maciuk mana toki matu rasakan nyeroh. Insya Allah. Maka kita bersyukur engkau riset di kampung tayi berdiri pondok pesantren Manaratul Awwabin Kesifasanna. Ini saya kaitkan dengan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 174. Laqad anzalna ilaikum, maka dari Allah Ta'ala, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran bagi kalian. Agayero, maka dari Allah Ta'ala itu adalah cahaya yang nyata. Ternyata cahaya yang nyata ini mau mirip dengan namanya Manaratul Awwabin. Ya. Wadingi cambun narustas. Laqad anzalna ilaikum nuram mubina. Sahih Ustaz di.
Jadi nuran mubina dengan manaratul awabin mirip-mirip ya. Nuran mubina cahaya yang nyata, manaratul awabin cahaya yang tinggi, menara yang paling tinggi cahayanya. Awabin orang yang ingin kembali kepada Allah, bertobat, angkani sesali, dan dia ingin memurnikan dirinya, mensucikan dirinya. Tofadang kamanan ni kue, insyaallah ko ni cahayana kamputai. Yero tak bakka cayana Allah Ta'ala dengan hafiz Al-Quran, angka mana nikmatu, mudah-mudahan kita sebagai saksinya insyaallah. Tofadang kamana matu asipuluh-puluh tak kolino ye, tofada sipuluh matu di surga pemasina fong Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Itu jelas Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Nabi itu lahir di dunia ini bukan hanya misinya untuk berdakwah dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita ini menjaga Al-Quran, karena ini warisan utama Rasulullah. Ini warisan yang dimiliki sampai sepanjang zaman, sampai kiamat nanti. Ini warisan Nabi yang ditinggalkan adalah Al-Quran. Bahkan berbicara persoalan menginspirasi generasi digital berakhlak mulia, okuni aku rangi Pak Boy. Banyak penelitian mendapatkan ilmu yang baru karena mengkaji Al-Quran. Bahkan banyak non-muslim, para ilmuwan yang meneliti Al-Quran, bahkan dia bisa memeluk agama Islam. Begitu luar biasa keajaiban Al-Quran. Jadi aja tita-ita ya nata, kalau ada pondok pesantren seperti ini Pak Bu, jangan kira masukkan anak di pondok pesantren ini. Banyak pondok tahfiz tapi hanya sekedar menghafal Al-Quran. Tapi saya lihat di sini bukan hanya sekedar pondok tahfiz, tapi Pak Guru anak tak mengaji kita, Pak Guru anak tak fikih, Pak Guru anak tak adab. Mega tu anak-anak makakui memang luar biasa hafalannya. Tapi terkadang kulabi ilona tu materi na matabe-tabe, nasa ni rumaca lena, ada ujub dan kesombongan. Saya pesan kepada anak-anak santri, mohon maaf meskipun 20 juz hafalan tetap jaga adab, tetap jadi berilmu. Karena terkadang Bapak Ibu maiga tu makakui alumni pondok tahfiz jadi imam, kuifura ni matu mancaji imam, isuri matu dia tu mati dia na melo na sedeng wisengi, isuri matu makatoba dia sina melo dia nisengi, isuri matu mabere apa dan lain sebagainya nasihat dia wisengi, aga bawa niseng ya bawang iman nasaba afala tongem nih. Makanya Al-Quran dihafal harus juga punya tafaqquhu fiddin, pemahaman terhadap agama. Maka disinilah, di mana itu Pak Bu ada seperti itu, pondok pesantren yang menghafal Al-Quran, mengkaji ilmu fikih, mengkaji ilmu bahasa Arab. Aja tamabila tigi monroyero okwe pondok pesantren Manaratul Awabin. Jadi padang kaki patame anak tari pondok taye insyaallah. Tu padang kamana bangunnya bersama-sama pondok pesantren taye. Bukan miliknya Ustaz Syukri, bukan miliknya Ustaz Suwardi Sudirman, tapi milik tak semua, karena ini untuk umat, dari umat untuk umat. Seperti tagline-nya tadi Ketua Basnas, ini bukan uang dari Ketua Basnas, tapi dari umat untuk umat. Maka kira-kira Bapak Ibu siap kita untuk membantu pondok pesantren ini insyaallah. Siap mana nih Ustaz? Kita mani matu, jangan sampai ke matu malele sumbangan ada gari patepah, berarti itu tak siap. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yero maka kue mega ni nafuada nabita dan bahkan si cocok ni maka kue mega ni kajaji maka kue tematu malebiku sesuai yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Agana nabita alamatus saqawa arba'ah. Ada yang mengatakan hadisnya tidak mutabar, lemah. Tapi bagaimana kita jadikan sebagai fadailul amal, motivasi untuk beribadah, motivasi untuk menjadi insan yang lebih baik. Agana Nabi alamatus saqawa arba'ah. Ada 4 tanda orang yang celaka. Yang pertama, nisyanuz zunubil madiyah wa la yudri'aku bila tamruddan. Wa zikrul hasanatil madiyah. Ada banyak di antara kita Bapak Ibu, wa zikrul hasanatil madiyah,
Dia selalu ingat-ingat kebaikan yang sudah berlalu. Tulini ngerangi rufafi di cinnah. Wa nisyanu zunubil madiyah. Naikia nalufai yang kedua tuli nalufai yero anu majakna. Tuli di cinnah minarampeh. Tapi nalufai anu majai furena pigau. Ini tanda orang yang celaka. Ini penting juga. Yang ketiga dan yang keempat. Wan nazru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Angka tu tahu tanda tu macilaka makita riase na reko urusan lino. Makita riawe na reko urusan agama. Ini mega Pak Boy. Jangan kami di Kabupaten Pinrang hampir seluruh Indonesia megangi tawe makita riawe na reko urusan agama. Makita riase na reko urusan lino. Alamatus sakawa tanda tu macilaka yaitu. Maiga ini Bapak Ibu tuma-tuma lebiki nariko urusan lino mua, bahkan kita korbankan sampai ratusan juta sampai miliaran. Yang penting kita bisa capai, yang penting wedding imaga dan lain sebagainya. Contoh kita Bapak Ibu mengundang artis-artis, kita rela berkorban toh? Ataukah ada lomba-lomba selain daripada lomba agama? Contoh anggaplah lomba domino, luar biasa hadiahnya. Tapi giliran lomba hafizul Quran, musabaqah tilawatil Quran, aga lombana paling minimal dapat bonus umrah. Betul? Tapi kalau domino biasa hadiahnya sampai mobil pun bisa dikasih hadiah. Oke ini maka tak balik. Berarti kalau begitu urusan dunia banyak orang semangat untuk menyumbang. Oke, nanti saya menyumbang sekian. Lomba apa? Lomba domino. Oke, saya sumbang sekian. Tapi giliran pondok-pondok pesantren butuhkan infak sedekah untuk pembangunan, tapi dia gagal melok. Aga mejer tuli pesantren-pesantren 47 hanya segelintir orang yang bisa menikmati. Nauzubillahi min zalik. Kita lihat pembangunan pondok pesantren tadi. Coba masih banyak yang belum selesai. Masa melo mana ki pada mak kita apa ini bawa dia bantu. Inilah kita. Kalau kita mau menjadi alamatus sa'adah, tanda orang yang selamat, tanda orang yang bahagia, maka dalam hadis ini ada kaidah usul mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Paham kebalikan dari hadis ini. Nareko melo ki salama yaron nadi nareko tanra to macilaka tulini ngerangi fafi de jenna nallu faido sana makita riase urusan lino makita ria urusan agama. Mafhum mukhalafanya paham kebalikan dari hadis ini alamatus sa'adah tanra to salama tegero tanra to salama ningeralengi yarudo sana nallu fai fafi de jenna yaru fureta sumbangan yalu fa ini pola ta'ala papalai mati itu tanda orang yang selamat. Selalu kita lupa kebaikan tapi selalu kita ingat dosa-dosa tuli yang ngerang yaru atas salata. Itulah alamatus sa'adah, tanda orang yang selamat. Kalau mau kita selamat lagi, apa kata hadis ini mafhum mukhalafahnya? Angkaki makita riase urusan agama, makita riawaki urusan nalinoe ya kona tanrana tu macilakae makita riase urusan lino makita riawe urusan na agamata. Tapi tanrana tu maksalamae makita riase urusan agama makita riawe urusan lino yena harus yalai. Contoh Bapak Ibu, beberapa hari yang kemarin saya ditelepon oleh salah satu jamaah, Ustaz, saya butuh kalau ada channel tak link tak, saya mau pakai Ramadan nanti sebagai imam di masjid saya. Aku hudangi sistemnya bagaimana? Meloki kontra isi ulang atau bagaimana? Meloka kontra Ustaz. Akhirnya saya beranikan diri. Tapi kalau kita kontra bukan berarti saya tidak mau munafik. Tafodangnya kira-kira siaga supaya saya bisa sampaikan. Ustaz kalau pasang tarif tidak bisa itu Ustaz. Saya tidak pasang tarif untuk bagaimana mencarikan ke anak pondok sebagai imam.
Tapi kan kita mau kontra 1 bulan. Namanya kontra harus tuh ada kesepakatan. Betul. Dan ini bukan saya menjual hafalannya anak-anak kita. Tapi mega makakwe loni yunda bamiero nanae. Tidak ada kesepakatan. Lisui dengan luar biasa kekecewaannya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai agama. Nita ni makadana pondok pesantren Manaratul Awabin miero sikubana yelengi. Jangan. Anak tak berjuang menghafal Al-Quran, dia tidak menjual agama. Tapi bagaimana kita ini menghargai para anak-anak penghafal Al-Quran? Betul atau tidak? Kita yang menghargai anak-anak berjuang menghafal Al-Quran di pesantren. Kita pakai jasanya, bukan jasanya bahwa Al-Quran kita beli. Tapi bagaimana kita memandang ke atas jika persoalan agama, memandang ke bawah jika persoalan dunia. Maka kita balik ya guys. Kita bisa rela berkorban. Imam-imam tatabe di kampung-kampung banyak sekali itu. Yo bima barasanji matu subhanallah. Angkamu nalolong kat do minyak. Angkamu kasih lisi bolana yita ko benena agat tata bica-bica bapana. Alhamdulillah kamu kat do minyak kasinay. Maka de mana biasa tuang ka manuk na yawana. Na bukan tungan yang katungan manuk na yawana. Loki miseng ikutannya panik na alonna. Tegi ya daging na. Coba batina rumah kita riau rusang agama Nobi fui mama baca doang. Loki fui mama baca doang. Subhanallah. Kada tu megalada na baca fui mama. Lain ni warialana, lain ni dosalama na tulak balana, lain ni pusibolana. Napasyaga ni lain ni 10 cabu Muhammad yang. Dia na ganda kasih melibensi fui mama. Mohon maaf. Iya. Tega ni kulanya tu ni sandalana fui maswali. Oh dega. Sesajaki. Kenapa kah itu? Nah ada kalau ada jiwangta, kenapa kiseke sekali? Bilang tadi Pak Ketua Basna, jangan sampai museke, bukan mustahik, bukan muzaki. Iya. Jangan kiseke kalau ada memang. Itu kalau tidak ada ya baru ki mengerti gitu. Tidak mungkin juga Pak Imam. Ye polo mak barasanji, ye polo baca doa narekusiko meleka, itu yang salah. Ataukah ada ustaz diundang ceramah, ye polo kusiku apa, itu yang salah. Tapi kalau pondok pesantren diundang jadi imam, beda ceritanya itu Pak. Nah sebab siula mufaki jangan naik. Jadi harus ada kesepakatan, bukan Al-Qurannya mau dijual. Tapi bagaimana kita menghargai Al-Quran itu, betul atau tidak? Yang salah kalau saya diundang, oke, saya bisa datang, tapi harus sekian. Berarti saya upah siang ke Pak disingapku si bawa melo telenga. Itu sangat rendah saya di hadapan Allah. Jangan sampai wala nikolino di gamatu nileka fala ta'ala kusirimun rina fuangi. Betul. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai jamaah yang undang anak tahfiz, kalau dipasang ki begitu bilang sekian, tapi jangan ki bilang dipasang agama. Dan pada waktu itu kan dia hanya cuman ingin mendengar berapa standarnya biasa kalau mengundang ki, supaya saya bisa sampaikan ke pimpinan pondoknya. Nah bilang Ustaz sekian, oke lah saya mau sampaikan ke pimpinan pondok untuk bagaimana nanti anak ini bisa ndak dikirim ke sana. Saya tidak pasang tarif ufodangnya, tanya pasang tarif untuk anak-anak, tapi saya ingin melihat bagaimana kita menghargai agama, para pondok tahfiz, para penghafal Al-Quran. Nasa mega tutu makope mangga enteng ifui mamfukate. Migalada mangga inteng gaji itu fui mami fukate nasa ngi kapang ni kamilo doang ngiri kamput takutannya fui ma fukate, betul atau tidak? Mega mangga inteng makadai ustaz miero pondok pesantren minurus anak tahfiz miero ni kana milo doang ni kana ye palewe kabupaten Pinra kotanya mana ngi para pondok-pondok tahfiz kalau bukan para pesantren di pondok di Kabupaten Pinrang ye mirwa di palewa mana ngi. Banyak kemaksiatan terjadi di tempat kampung kita ini, tapi wa di napaleo Allah Ta'ala nasabari tulingkan naik kasih melantunkan ayat-ayatnya Allah, na baca Qur'annya tur baraka pamasina Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an. Itu Al-Quran Pak, kalau misalkan turun di permukaan bumi ini pasti akan ada keberkahan. Bahkan jauh sebelumnya Al-Quran sudah menyampaikan, Allah sudah menyampaikan, walau anna ahlal qura wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard.
Andaikan penduduk bumi ini beriman, andaikan penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah, nafatur barakah pamasena Allah Ta'ala. Tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana ini banyak sekali pondok pesantren, dan itu banyak bergelut dalam dunia bagaimana mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran. Insyaallah yakin dan percaya Pak Camat atau Bu Camat, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Basnas yakini insyaallah turu barakah pamasena Allah Ta'ala riwan wapendrang insyaallah. Namun terakhir yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, nasabah di Uli Malampi, nasabah hati saya juga selalu ada di sana. Tentu kalau berbicara persoalan akhlaknya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluquhu Rasulullah?" Bagaimana ke akhlaknya itu Rasulullah? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran begitu mulia, malabbi Al-Qurannya. Begitulah akhlaknya Nabi. Nabi itu tabi, makin digali biografi kehidupannya Nabi makin nampak kemuliaan, makin nampak sifat baiknya Nabi. Tapi berbeda kalau kita gali akhlaknya Dr. Abdul Latif, makin nampak kebobrokan akhlaknya. Setiap kita pasti ada masa lalu yang suram, betul atau tidak? Narekui galiwi akhlaknya Ketua Basnas, saya yakin dan percaya angka tucek di masalah salah. Kalau kita gali Ustaz Syukri, pasti Pak wetut tamalolo pasti ke atas salah furata figau. Tapi Nabi kalau makin digali makin kelihatan akhlak mulianya Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti betul Al-Quran, mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kitab Barzanji dibacakan tadi ananda kita, Imam Ja'far Al-Barzanji seorang penyair luar biasa. Nabi mengumpulkan para penyair-penyair. Disitulah Imam Ja'far Al-Barzanji menulis tentang Nabi, akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi Muhammad SAW agana Imam Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, yakhsifu na'lahu wa yarkahu sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Aganang kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri tauma pakatuna ale namu tojai ila pikajena ale namu totte pangi pakaianna ale namu to perai dararinna bembekna dadi nadi ale namu to perai dadi na bembekna ale namu to tete ngili sok bolana. Biasa kalau saya ceramah ale namu to perai bembekna apa susun na bembekna micawe jamai. Jadi selai dadi na bembekna. Jadi Nabi itu sangat tinggi rasa malunya, syadidal haya, matan resiri. Nih masiri kina kalau teman-teman tak sudah ada yang hafal Al-Quran 10 juz, 20 juz, bahkan ada yang sudah tembus. Ada bahkan alumni sampai ke Mesir, mondok di Al-Azhar kuliah di Al-Azhar, selesai mengabdi kembali di sini. Disitulah kita malu kalau misalkan kita sebagai santri tidak memanfaatkan waktu tak untuk belajar, tidak memanfaatkan waktu tak belajar nahwu saraf, tidak memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nabi itu malu kalau tidak berprestasi kina, malu ki ibu kalau misalkan anak-anak tak sampai sekarang yang tidak tahu sampai sekarang tidak tahu baca Al-Quran. Pamega tuan anak tak makeke. Woi, bagaimana hafalannya? Sudah yang kelima sekarang hafalannya. Yang kelima bagaimana? Ternyata napa ikra 5. Nih, wasan di 5 justru ternyata napa ikra 5. Padahal macapi nih anak-anak. Nih, ibu, bapak, sekarang kita luar biasa, terutama yang dekat-dekat ini. Pertama yang anak ke pesantren ini,
Insyaallah disinilah tempatnya luar biasa mendapatkan ilmu. Terbukti sudah ada alumninya, alumni Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Insyaallah pimpinan pondok pun juga beliau dari alumni Al-Azhar. Jadi apa yang kita ragukan di pondok ini? Mari kita sama-sama membantu bagaimana pondok pesantren kita ini makin maju dan insyaallah makin mencetak generasi-generasi Qurani yang cinta kepada Al-Quran, hafizah. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak tak juga pintar membaca Al-Quran, karena yang pertama nanti Bapak Ibu tentunya kita akan rasakan ketika anak tak pandai membaca Al-Quran, macam baca Quran, menghafal Al-Quran. Betul tadi yang disampaikan dengan hadisnya Rasulullah, kelak akan menjadi syafaat. Dia akan panggil orang tuanya nanti pada hari kiamat, dipakaikan mahkota, di mana mahkota itu langsung dari cahaya, dan insya Allah kita semuanya keluarganya mudah-mudahan akan menjadi syafaat wadingi ifat tamak manari surga pemasina fula ta'ala dengan anak-anak keluarga kita yang hafizah Al-Quran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan, sekaranglah waktunya kita menjadi alamatus sa'adah. Apa itu tanda orang yang selamat, tanda orang yang bahagia? Maka saat ini mari kita sama-sama memandang ke atas persoalan dunia. Begitulah yang diajarkan persoalan agama. Begitulah yang diajarkan Nabi. Kita riase ki urusan agama tadi. Anak ta ibu, anak ta kalau macai persoalan pelajaran umum silahkan kita bangga. Tapi silahkan tangisi dirita, jangan sampai dia bisa pelajaran umum, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tangisi dirita kalau dia tidak bisa menyebut hafalan Al-Quran atau menyebut makharijul huruf dari Al-Quran yang dia baca. Jangan sampai dia penis semangaja nata. Mari kita masukkan di pesantren ini. Insya Allah narekum baja sanga dia. Kita pun nanti meninggal dunia. Melokina calla mungkar nakir. Napangka nak tak baca Quran, angka nak tak menghafal Al-Quran, itu akan menjadi penyelamat. Wadi jaji mungkar makutan nakir, angka weng kalingan anak mengaji. Ni gaya ronana makadai mungkar angka ni anak tai ye calla ye nama punana. Akhirnya alhamdulillah de na jaji na callaki mungkar nakir nasabari engka anak tak mengajari pesantrennya. Kita bisa jadi meninggal dunia tapi anak tak melanjutkan hafalan-hafalan Al-Qurannya, membaca Al-Quran, dia selalu muraja, maka kita sebagai orang tua merasakan nikmatnya di kuburan insya Allah. Maka jangan ragu Bapak Ibu, mari kita sekarang membantu dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah tidak hitung-hitungan jika agama ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya lihat pondok pesantren ini luar biasa, masih banyak yang dibutuhkan. Apalagi kawita kasih lantai 2D pernah selesai. Insyaallah Ustaz, saya hari ini dah banyak uang ke Ustaz, saya siap menyumbang 5 sak semeng untuk pembangunan lantai 2. Insyaallah saya Bapak Ibu kalau masalah persoalan begini saya berani mempromosikan. Nasabah, kapan lagi kita mau beramal jariah? Insyaallah 5 sak Ustaz, saya langsung kalau ada krisnya Ustaz langsung kirimkan saya langsung transfer hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk itu saya minta kepada anak-anak tahfiz, saya tidak minta 5 sak, coba ambil pondok dari panitia, silakan itu sumbangsi. Kapan lagi momen seperti ini kita tidak mengambil infak atau amal jari dari jamaah semua yang hadir ini? Coba kalau itu ada kota amal, silakan aleleki maka sebelum saya tutup ceramah kita mau buktikan apakah betul maka da yewen ni apa yesoe kita memandang ke atas persoalan agama. Jangan sampai tufadang kamana mak kita riawan nariko persoalan agama, maka kita termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Tapi Bapak Ibu mohon maaf nareko angka kotu siagi okolala dompeta siagi seikhlasnya, jangan paksakan diri. Jangan sampai dicela taitan apa makadai. Melo apa kamatu meli palekko ko anu ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, subhanallah. Ada yang biru, ada yang merah. Iya, ini tidak Bapak Ibu mohon maaf. Bukan berarti saya ingin memaksakan Bapak Ibu semuanya, tapi saya hanya ingin melihat
bahwa tadi Bapak Ibu sudah mengatakan siap membantu pondok pesantren. Ini baru langkah awal. Untuk langkah-langkah berikutnya silakan hubungi pimpinan pondok pesantren kita. Ya, alhamdulillah bahkan ke macella tama. Kumalampa-lampa macella di Marigaga. Ya. Baik teman-teman lebihku, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya bukan memaksakan diri, tapi makui pak narik kodecing ufan napi fastabiqul khairat. Jangan menunda kalau kita ingin berbuat kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Betul? Narik angka ladang pahala untuk di situ kita berpahala, maka segerakan karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya adalah hak pakai, tapi insya Allah apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, insya Allah sebelum wafat kita berwakaf, maka insya Allah Allah akan memberikan nanti tempat yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, sesuai tadi apa yang dikatakan Ketua Basnas, ikan cepak, ikan gabus lebih cepat lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ikan cakalang, ikan koi jangan pulang sebelum kue dibagi. Ya. Maka saya akan tutup satu pantun buat Bapak Ibu, apalagi sudah bersedekah berinfak pada hari ini. Bukan hari ini saja, tapi insya Allah ke depan berlanjut. Kita baru bisa kita menjadi donatur untuk bagaimana membantu penyelesaian pembangunan pondok pesantren kita ini. Dan mari Bapak Ibu mengajak tetangga kita, sanak famili kita semuanya untuk memasukkan anak kita di pondok pesantren Manaratul Awabin terpercaya, pimpinan pondok dari Al-Azhar, pembina dari Al-Azhar, bahkan insya Allah anak-anak tak pun insya Allah ada jalan menuju sebagai mahasiswa di Al-Azhar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir saya mau kasih pantun, tapi bilang ki semua cakep. Boleh? Belum pi. Beli telur puyuh di pasar Lakesi. I love you dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.